Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Nama Perlawanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan itu tahap styling moderation, body CSS layout. Jadi toolbox model mekanik segala sesuatu adalah kota. Yang pertama adalah toolbox mekanik segala sesuatu adalah kotak. Jika kamu ingin menguasai CSS, kamu harus mengenali satu kebenaran mutlak di mata browser setiap elemen HTML, mulai dari satu huruf kecil hingga raksasa. Hanya sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini digunakan sebagai toolbox model yang merupakan fondasi paling fundamental terletak web. Bayangkan setiap elemen sebuah properti rumah, tengah-tengah ada content area, itu rumah itu sendiri. Tempat teks atau gambar tinggal ukuran area ini ditentukan oleh properti width dan height yang kamu tetapkan CSS. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan terus bingung mengapa elemen bergeser ke bawah atau mengapa tombolmu terlihat lebih gemuk dari seharusnya. Tanpa bangunannya solid, kota ini segala usia stylingmu hanyalah tempat-tempat berhadiah yang seringkali berakhir dengan frustasi. Di lapisan pertama adalah puding yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumah. Padding adalah ruang transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruangan bernapas agar teks tidak menempel sesak ke pinggiran. Ketika kamu menambahkan latar belakang, warna background, kalau pada sebuah elemen, warna akan meluas hingga menutupi area padding ini. Lalu yang kedua adalah styling padding. Kita bertemu dengan border yang berfungsi sebagai pagar pembatas di rumah. Terletak terdapat di antara padding, halaman dalam, dan margin lingkungan luar. Dan dia adalah sesuatu yang bagian box model yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis seperti solid, shade, dan dotted. Kurang ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen yang sering kali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Border bisa digunakan untuk tujuan estetika kreatif atau fungsional, seperti menandai kolom input yang sedang aktif atau memisahkan bagian dari artikel. Lalu lapisan terluar adalah margin, dan paling sering disebut adalah margin, yaitu merupakan jarak sosial antar rumah dengan rumah tetangga. Margin adalah ruang kosong di luar border yang transparan, tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya yaitu menciptakan jarak antar komponen agar tidak saling bertumbuh atau bertempetan unik. Margin vertikal memiliki perilaku aneh yang disebut margin collapse, di mana jika dua margin vertikal bertemu, mereka tidak dijumlahkan melainkan diambil yang nilai terbesar. Namun, ada satu masalah terbesar dalam model channel CSS atau content box yang sering membuat perhitungan layout menjadi mimpi buruk matematika. Secara default, jika mengatur width 100 px lalu menambahkan padding 20 px dan border 5 px, lebar total elemenmu akan membengkak menjadi 150 100 tambah 20. Kirinya ada 20, di kanan ada 20, di kirinya ada 5, dan kanan ada 5. Ini sangat menyebalkan karena merusak grid layout yang sudah kamu hitung. Dengan berisi solusi arsitektur modern untuk masalah ini adalah mengubah property box sizing jadi border box. Dengan border box, browser dipaksakan menghitung padding dan border dalam lebarnya sudah ditentukan. Jadi jika kamu width 100 px, lebar totalnya tetap 100 px. Dan browser akan otomatis mengecil area konten untuk mendokumentasikan padding yang border tersebut. Di era modern, hampir semua frame CSS proyek proses profesional menawarkan riset global atau box sizing border box. Di baris pertama kode, ini dianggap sebagai best practice karena membuat perilaku ukuran elemen menjadi intuitif dan prediktif sesuai dengan cara manusia berpikir tentang ukuran beda fisik. Tanpa ini, membuat layer relationship yang presisi hampir mustahil karena kamu terus-menerus mengurangi nilai padding dari lebar elemen. Lalu yang kedua ada CS, CVCT, dan Test Cascade atau seni memenangkan perang selektor. Jadi, pernahkah kamu menulis kode CSS menyimpan reverse browser tampilan di dunia cascading? Sebuah algoritma hierarkis yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang memang jika ada konflik gaya. Kata cascade ada air terjun, berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik, bobotnya aturan yang ditulis paling akhir adalah yang diterapkan. Namun sebelum melihat urutan penulisan browser atau melihat bobot kekuatan selektor yang digunakan, yang disebut specificity. Ini adalah sistem skor yang menentukan berapa spesifik tenaga elemenmu.
Semakin spesifik, semakin tinggi skornya, dan semakin besar kemungkinan untuk menang. Sistem skor ini sering dianalogikan sebagai urutan keberangkatan. Ada skor A, B, dan C, D. Di tingkatkan terendah adalah elemen selektor, seperti H1 atau P div, yang hanya bernilai 1, dan poinnya 0001. Ditingkatkan selanjutnya adalah kelas selektor, seperti BCN atau card. Atribut dan face the kelas yang bernilai 10 poin atau 0010. Jauh di atasnya ada ID selector seperti header atau main yang memiliki kekuatan secara search point atau 00100. Dan yang paling kuat yang sering dianggap sebagai nuklir yang merusak tatanan adalah inline style yang ditulis dan langsung dari HTML yang bernama search point. Setiap aturan CSS yang bersaing dan aturan dengan skor tertinggi yang akan diaplikasikan ke elemen tersebut. Masalah akhir muncul ketika developer terlalu sering menggunakan ID selector styling. Nah, ID memiliki skor yang sangat tinggi, tak sulit untuk minimalkan tersebut. Kemudian hari tanpa menggunakan ID lain atau teknik kotor. Misalnya, jika kamu mengeluarkan tombol dengan submit BCN atau color red atau blue BTN, color blue, karena search point ID selalu mengalahkan search point class. Ini menciptakan kode yang rigid dan sulit dipelihara on main table. Memaksakan developer menulis selector semakin panjang dan rumit hanya untuk memenangkan perang spesifitivitas. Selalu menggunakan kelas untuk styling dan membiarkan ID hanya untuk kaitan JavaScript atau anchor link. Ada satu senjata pamungkas yang sering digunakan oleh pemula yang betul saja, yaitu important. Menambahkan tanda seru important di akhir nilai property akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika spesifitivitas normal dan menjadi prioritas utama mutlak. Meskipun important dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk, sekali kamu menggunakan satu-satunya cara untuk menimpanya adalah menggunakan tanda seru important lain dengan spesifikasi yang lebih tinggi, yang bisa lingkaran setan atau peran nuklir dalam kodemu. Gunakanlah tanda seru important yang dalam keadaan absolut, misalnya saat harus menyebabkan bawaan dari library pihak ketiga yang benar. Setelah spesifitivitas, kita juga harus memahami konsep inheritance atau pewarisan. Beberapa properti CSS terutama berhubungan dengan teks seperti color, font family, atau line height secara otomatis diwariskan ke elemen induk, ke elemen anak. Namun properti yang berhubungan dengan kotak seperti white atau margin, border, padding, umumnya tidak diwariskan. Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkan dari penulisan kode berulang. Tidak perlu kamu memaksakan pewarisan dengan nilai inherit, misalnya border inherit, atau membatalkan dengan initial atau unset. Penguasaan antara pewarisan ini mungkin kita menulis kode lebih dry atau repeat yourself. Sepuluhan spesifitivitas book menjalankan fitur canggih yang didesain untuk mengalami konflik skala besar. Arsitek web tujuannya adalah menjaga kurva spesifitivitas terendah dan sedatar mungkin atau keep spesifity low and flat, tidak membuat selektor yang terlalu bersarang seperti header atau name list item. Karena meningkatkan spesifititas secara tidak perlu menggunakan kode bergantung pada struktur HTML dan yang rapuh. Tulislah CSS yang modular dan independen, sehingga komponenmu bisa dipindahkan kemana saja tanpa kehilangan gaya atau merusak gaya elemen. Lalu ada flex system atau penguasa dimensi, di mana sebelum tahun 2009 membuat tata letak web adalah pekerjaan yang menyiksa yang melibatkan banyak properti seperti float dan table yang sebenarnya tidak didesain untuk lewat aplikasi flexible box module. Ada sebagai penyelamat untuk mengalami tata letak satu dimensi. Artinya, ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik dalam satu horizontal atau satu kolom vertikal. Tapi, tidak ada keduanya secara bersamaan. Konsep inti flexible adalah flex container induk atau flex item atau anak. Dengan hanya memberikan display atau flex pada kontainer, anak-anak otomatis berbaris rapi. Perilakunya bisa digunakan sepenuhnya oleh induknya. Kunci utama memakai flexbox adalah memakai dua sumbu atau main axis dan cross axis. Main axis dan cross axis secara default, main axis berjalan horizontal, sedangkan cross axis berjalan vertikal dari atas ke bawah. Properti just-in content digunakan untuk mendistribusikan item sepanjang main axis, misalnya menaruh item di tengah atau menyebarnya ke ujung kiri dan kanan. Sementara itu properti Alex item digunakan untuk mengatur posisi item di sepanjang cross axis, misalnya
memastikan semua item memiliki tinggi yang sama atau berada di tempat di tengah secara vertikal. Kebingungan sering terjadi ketika mengubah arah sumbu dengan flag direction column. Saat ini terjadi main axis berubah menjadi vertikal sehingga justify content tiba-tiba mengatur vertikal, bukan horizontal lagi. Kekuatan Magic Flexbox terletak pada kemampuan item-itemnya untuk tumbuh grow atau dimension atau shrink, mengisi ruang bersedia. Properti flex grow atau flex shrink dan flex basis seringkali singkat menjadi flex, memberikan kesisayan pada setiap item. Misal kamu membuat navigasi di mana logo memiliki ukuran tetap, tombol login memiliki ukuran tetap, tapi kotak pencarian tengah otomatis memanjang memenuhi presentasi manual yang rumit lantaran pecah di layar yang berbeda. Salah satu kemenangan terhadap Flexbox adalah kemampuan melakukan vertical casting dengan mudah. Sesuatu menjadi lelucon dan mimpi buruk di mana saya selama bertahun-tahun cukup dengan 3 baris kode. Display, flex, justin contents, center, highlight item center. Kamu bisa menempatkan elemen apapun di tempat di tengah-tengah itu ya. Tidak peduli berapa elemen tersebut. Ia mengkari era pengguna triti aneh seperti position absolute dengan transform yang negatif ataupun tabel semu. Flexbox juga mungkin kita mengubah urutan visual elemen tanpa mengubah seluruh HTML. Protein order sangat berguna untuk desain responsif di mana urutan tampil di HP mungkin berbeda dengan desktop. Namun, penting untuk diingatkan bahwa Flexbox bukan solusi untuk segala masalah layout. Ia didesain untuk dokumen, komponen skala kecil atau menengah seperti navbar, card, form control, atau daftar media. Ketika kamu mencoba memotret halaman utama yang kompleks dengan banyak kolom dan baris yang saling tumpang tindih, Flexbox mulai terasa canggung dan memaksa kita membuat banyak div tindih atau warna pertambahan. Disinilah batasan satu dimensi mulai terlihat. Flexbox kerja dalam fisik konten untuk layout ukuran item memperal grid yang berbeda dengan kakaknya, CSS Grid yang berbeda dengan prinsip layout menentukan konten. Meskipun sudah ada teknologi lebih baru, Flexbox tetap menjadi halaman paling esensial di sabuk perkakas front-end developer. Compatibilitas sudah hampir 100% di semua perusahaan modern dan perubahan sangat ringan. Pemahaman dalam secara Flexbox untuk memahami item yang melebar ke baris baru sangat krusial untuk membuat kalian sederhana. Singkatnya, Flexbox adalah tentang distribusi ruang dan penyerahan atau alignment. Jika kamu ingin menata berbeda dengan satu garis lurus atau satu tumbukan, Flexbox adalah pilihan terbaik tanpa keraguan. Lalu ada CSS Grid System Arsitektur di 2 dimensi. Jadi, jika Flexbox adalah penguasa suatu dimensi, maka CSS Grid Layout adalah lewat letak 2 dimensi yang sesungguhnya. Grid diciptakan untuk mengenai baris rows dan kolom-kolom secara bersamaan. Memungkinkan kita membuat halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti cakupan satu. Seperti adanya grid developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap yang membantu situs dengan ribuan baris CSS yang merakau HTML kotor hanya membuat line kolom sederhana. CSS Grid keturunan itu layout dikembalikan ke tangan CSS native. Kita bisa mendefinisikan struktur halaman sangat kompleks dengan coding bersih, semantik dan tanpa perlu elemen div. Tanpa yang tidak perlu. Konsep dasar grid itu dimulai dengan mendefinisikan teks dengan grid template columns dan grid template rows. Pada elemen induk di sini, CSS memperkenalkan satuan ukuran baru yang revolusioner yang bernama var atau fraction unit. Ada mewakili bagian grid template columns 1 var dan 2 var atau fraction unit 1 dan fraction unit 2 akan membagi kolom menjadi 2. Di mana kolom keluar lebar 2 kali 5, kolom pertama secara otomatis jauh lebih fleksibel daripada presentasi. Nah, ini karena French unit otomatis menghitung ulang ruang dikurangi margin atau gap. Kita tidak perlu ingin mengeluarkan kalkulator untuk menghasilkan 100% prosesor yang melakukan matematika yang berat untuk kita. Fitur artis intuisi CSS Grid adalah Grid Table Arrays. Bagaimana kamu bisa menggambarkan layout websitemu langsung di dalam kode CSS menggunakan teks ASCII. Kamu bisa memahami area gridmu seperti header, sidebar, content, dan footer lalu menyusunnya dalam properti. Grid Template Arrays ini membuat CSS dengan sangat mudah dibaca, readable, dipahami oleh manusia. Jika kamu memindahkan sidebar dan klik ke kanan, memindahkan footer ke atas, entah kenapa, kamu cukup mengubah struktur teks di CSS-nya.
tanpa perlu menyentuh struktur HTML sama sekali. CSS Grid juga memiliki algoritma penempatan otomatis atau placement algorithms yang sangat cerdas. Jika kamu tidak menentukan posisi spesifik untuk item-item grid, browser akan otomatis mengisi ke dalam sesar yang kosong, mirip seperti meluangkan air ke dalam cetakan es batu. Fitur ini menjadi sangat powerful ketika min-max buka kurung sama tutup kurung dan autofill atau autofill. Jadi, kamu bisa membuat grid foto responsif dengan jumlah kolom berdasarkan lebar layar tanpa perlu menulis ataupun media query. Ini adalah teknik Holy Grail. Dan desain responsif modern secara drastis mengurangi jumlah kode yang harus ditulis dan dirawat. Selain itu, grid memecahkan masalah klasik jarak antara elemen dengan properti cap dan grid grab. Di masa lalu, untuk mengurai jarak antara kolom, kita harus menggunakan margin, karena pada semua elemen kecuali elemen terakhir, last child, sangat berbeda, dan gap kita cukup menentukan jarak antara sel grid. Dan browser hanya memberikan jarak di antara tidak grid keluar, yang membuat terlihat rapi konsisten. Grid juga membutuhkan item untuk overlap yang semacam. Iya. Mungkin desain grid bergaya majalah atau poster sebuah transaksi dicapai di web. Sebagai arsitek web, kamu harus tahu kapan menggunakan grid dan kapan menggunakan flexbox. Aturan praktis adalah gunakan grid untuk terletak macro layout menggunakan presisi 2D dan gunakan flexbox untuk menyusun komen-komen kecil. Di dalam grid tersebut macro layout seperti menyusun icon dan text standard tombol keduanya bukanlah musuh melainkan pasangan yang saling melengkapi chess versus combo. Lalu ada respons strategi desain yang cair seperti air. Untuk di era dimana menggunakan mengakses internet, melajang jangan pintar, kulkas, tablet, lipat hingga layar TV raksasa, konsep satu ukuran semuanya sudah lama mati. Responsive web design atau RWD dalam filosofi bahwa desain web harus bersifat cair, adaptif, merespon ukuran kemampuan perangkat pengguna. Strategi teknis untuk mencapai ini adalah media queries atau media yang menggunakan CSS untuk menerapkan gaya berbeda berdasarkan kondisi tertentu seperti lebar layar atau mid width atau max width. Media query bertindak sebagai saklar kondisi jika layarnya lebih dari 768 px, maka ubah susunan kolom dari vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti versi desktop diperkecil zoom out. Strategi arsitektural yang paling efektif saat ini adalah mobile first approach. Alih-alih mendesain versi desktop dulu lalu memaksanya masuk ke dalam HP yang kecil, sering menyebabkan masalah performa layout yang pecah. Kita mendesain untuk layar terkecil terlebih dahulu. Cara kode ini bergaya default kita di luar media query adalah tumpah tampilan mobile, dan kita menggunakan mixed width media queries untuk menambahkan kompleksitas saat layar membesar. Pendekatan ini bisa karena browser HP tidak perlu membuat dan proses kode CSS desktop yang kemudian ditimpa. Mereka hanya membuat kode dasarnya yang mereka butuhkan dan pola klik processing enhancement mulai dari fantasy kual alias semua sesuai dengan perangkat perempuan. Ada memilih breakpoint di mana layar berubah adalah seni tersendiri. Umum pemula hanya mendapatkan breakpoint berdasarkan perangkat, misalnya 375px untuk iPhone X atau 76px untuk iPad. Nah, strategi yang rapuh karena jadi gadget baru dengan gadget baru layar aneh setiap minggu. Strategi yang benar adalah menentukan breakpoint berdasarkan konten. Ubah layout kontenmu mulai terlihat jelek atau sulit dibaca. Jika tulisan dari kolom selalu panjang atau gambar menjadi terlalu kecil, itulah saat mengubah breakpoint baru. Cara ini desainmu akan terlihat bagus di perangkat apapun yang ada sekarang maupun yang akan di masa depan. Masa depan, desain responsive sedang bergerak melampaui ukuran layar menuju content queries atau container. Media query memiliki kelemahan besar. Ia hanya memiliki ukuran view jendela browser, bukan ukuran tempat komponen berada. Content queries memungkinkan sebuah komponen misalnya kartu produk untuk mengubah gayanya berdasarkan lebar elemen itu container yang berubah ke sebuah komponen yang bisa terlihat berbeda saat diletakkan di lebar sempit dibandingkan diletakkan di area konten utama lebar tanpa perlu menulis class modifier tambahan. Ini adalah revolusi besar bagi komponen based architecture karena membuat setiap komponen benar-benar cerdas secara intrinsik. Selain terlihat visual, jumlah tipe yang cair menggunakan fungsi modern seperti collab. Kita bisa mengatur ukuran font yang berkala mulus atau minimum maksimum terkadang lebar layar.
Tidak lagi komandan ukuran font kasar seperti rem dan M alih-alih PX untuk menghormati pengaturan ukuran font pengguna di setiap versi mereka. Terakhir, kita harus menggunakan mengadopsi logical properties seperti merging inline star atau margin left. Web series sifat global, tidak semua dibaca di kiri ke kanan atau LRT ya. Bahasa seperti Arab Ibrani dibaca dari kanan ke kiri, RTL. Dengan menggunakan property layout, kita akan semua membaikkan diri sendiri. Arah yang membahas dokumen berubah tanpa perlu menulis ulang file CSS khusus untuk mode RTL. Adalah berreposibilitas terhadap budaya bahasa, memastikan aplikasi kita siap untuk skala global. Cara pertama, reposibilitas adalah fleksibilitas terhadap perangkat, terhadap konten, terhadap pengguna. Lalu integrasi keselamatan harmoni, keseimbangan fikih prioritas. Baik, untuk keseimbangan harmoni, keseimbangan fikih prioritas dalam pandangan Islam, keindahan ujamal adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah itu indah dan mencintai keindahannya. Dari hadis riwayat Muslim. Ketika kita memulai CSS untuk bercerita tampilan web, kita sedang meladani sifat ilahiyah ini. Namun keindahan dalam Islam tidak berdiri sendiri. Ya harus berlandaskan pada mizan atau keseimbangan dan nizam keteraturan. Semesta ini diciptakan ukuran dan tata letak presisi sebagai firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 49. Sungguh kami menciptakan segalanya sesuatu yang menuat ukuran CSS script dan flexbox dalam alat bagi kita untuk meniru keteraturan ilahi tersebut. Nilai ideal menambah setiap elemen pada posisi yang proporsional atau proporsionalitas. Konsep box model, body border atau margin mengajarkan kita tentang pentingnya hudud, batasan, dan adab etika. Dalam berinteraksi dalam Islam, setiap individu memiliki hak privasi dan ruang pribadi, tidak boleh dilanggar atau margin. Serta memiliki benteng pertahanan perlindungan diri. Border margin mencegah elemen saling bertabrakan dengan menumpuk, mirip dengan adab berkepala Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga jarak sosial yang sehat, tidak mencampuri urusan orang lain atau tajasus, dan memberikan orang bagi orang lain atau bernapas. Sebuah layout berantakan karena marginnya tumpang tindih karena collapsing margins. Ibaratnya hidup sosial kacau tanpa ada di mana hak individu saling dilanggar. Untuk prinsip CVCVC atau cascade dalam CSS adalah analogi teknisi yang sempurna untuk mengambil fikih al-awaliyah, fikih prioritas. CSS aturan yang lebih spesifik ID akan mengalahkan aturan yang umum, tag. Aturan yang datang belakang ini akan menimpa yang terdahulu. Umum tag dan aturan yang datang belakang akan menimpa yang terdahulu. Dalam Islam, tidak semua amal dengan bobot yang sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada perintah bersifat umum dan adil dalil yang bersifat khusus atau khas. Seorang muslim yang bijak seperti browser merender CSS harus tahu aturan mana yang harus diperhatikan saat terjadi konflik kepentingan. Kita menolak kewajiban kepada Allah sensitivitas tinggi di atas ekspektasi manusia. Sensitivitas rendah mencegah hierarki kehidupan kokoh dan tidak ambigu. Dan respons desain menciptakan karakter Islam yang sahih, ilmu jamu wa makan, cocok untuk setiap waktu dan tempat. HTML ibarat akidah dan prinsip daya syariah yang tetap dan tidak berubah. Konteks substansi sedang CSS ibarat fikih muamalah yang fleksibel terhadap konteks tampilan wajah. Setelah memberikan ruang fluksah keringanan bagi musafir, orang sakit, atau kondisi darurat lainnya. Demikian pula dengan desain web responsive beradaptasi dengan keterbatasan layar pengguna. Kita tidak memasang tampilan lex yang berat pada pengguna HP yang lemah. Bagi Islam tidak membenahi syariat di luar kesanggupan hambanya. La yuqafulha nafsan illa yusaha. Terakhir, pelajari di balik flexible dan grid adalah tentang mendapatkan segala sesuatu yang merupakan definisi dari adil atau keadilan. Lawan dari adil adalah zolim, menampakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika kita mulai tabel lewat praktik kuno atau membiarkan kalimat teks tumpah keluar dari kontainernya yang sedang berlaku tidak adil terhadap konten tersebut. Mendesain layout dan rapi di mana main access dan correct access selaras adalah bentuk ikhtiar untuk menegakkan keadaan sosial.
visual sehingga informasi tersampaikan dengan hak benar dan jelas, meminimalisir kesalahan bagi siapapun yang melihat. Nah, sedikit saja yang saya jelaskan, yang saya baca, yang tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.